Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bersama istri tercinta Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu menemukan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tengah menangis di rumahnya. Beliau sesenggukan terseduh-seduh dengan tetesan air mata mengalir deras dari kedua matanya. Hal ini pertanda ada satu kesedihan yang teramat dalam dan mengusik ketenteraman batinnya, menyentuh sanubari kemanusiaannya yang jauh terpendam. Melihat pemandangan yang mengharukan tersebut, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berusaha menghibur. Ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang juga ayah mertua, sahabat dan sekaligus kekasihnya, "Hentikan tangismu wahai Rasulullah, biar ayah dan bundaku menjadi tebusan atas ratap tangismu. Wahai kekasihku, apa gerangan yang menyebabkan air mata harus menetes dari sumbernya? Ceritakanlah wahai junjungan seluruh alam." Dengan sedikit terbata-bata dan di sela tangis yang belum reda, Rasulullah menceritakan sebab tangisnya. "Wahai Ali, aku menangis karena teringat dengan pengalaman yang aku alami pada malam Isra, yaitu ketika Allah memperlihatkan kepadaku beberapa gambaran kaum wanita dari umatku. Pada malam Isra tersebut, aku lihat mereka tengah disiksa dalam neraka jahanam dengan bermacam-macam azab, siksa yang ditimpakan. Aku menangis karena azab itu demikian dahsyat dan pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Aku melihat wanita yang digantung dengan rambutnya, sementara otaknya mendidih dan meleleh. Aku juga melihat wanita digantung lidahnya dan air mendidih dituangkan ke dalam mulutnya. Kemudian wanita yang diikat kedua kaki ke buah dadanya. Ada pula wanita diikat kedua tangan sampai tengkuk ubun-ubunnya. Wanita tersebut diserahkan oleh Allah kepada sekawanan ular dan kalajengking untuk memangsanya. Ada pula wanita yang digantung dengan kedua payudaranya. Ada juga wanita berkepala babi, berbadan keledai dengan sejuta macam siksa neraka yang harus diterimanya. Terakhir aku melihat wanita berwajah anjing dan serigala dengan api neraka dijejalkan dari mulut dan tembus sampai duburnya. Sementara malaikat-malaikat penyiksa menghantam mereka dengan kapak yang terbuat dari api neraka. Demikian cerita sang Nabi menggambarkan keadaan kaum wanita yang dilihatnya berada di dalam neraka. Bulu kuduk Sayyidah Fatimah Az-Zahra berdiri merinding mendengar penuturan ayahandanya soal nasib kaum wanita. Teringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Tanpa sadar kedua pipinya telah basah air mata. Dia bangkit dan bertanya, "Wahai ayahanda tersayang, pelipurlah raku, kegembiraan mata hatiku. Amal apa yang telah dilakukan wanita-wanita tersebut sehingga demikian berat dan dahsyat siksa yang mereka terima sebagai balasan?" Perlahan-lahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan penyebab dari siksa wanita yang ada di neraka jahanam itu. Katanya, "Fatimah putriku, wanita yang digantung rambutnya adalah wanita yang tidak menutup aurat dan rambutnya diperlihatkan dengan tidak berbusana muslimah atau berhijab dari pria lain yang bukan muhrimnya, membiarkan rambutnya terurai, dipermainkan angin dan merelakannya dipandang siapapun." Wanita yang digantung lidahnya adalah wanita yang menyakiti hati suaminya dengan kata-kata kasar.
Mulutnya keji dengan kata-kata yang keluar tanpa kontrol akal dan hati nurani. Wanita yang digantung payudaranya, yaitu wanita yang selingkuh, mengotori ranjang suaminya, mengkhianati kepercayaan suami, menodai noktah perjanjian ilahi. Adapun wanita yang diikat kedua kaki dan tangannya dengan ular dan kalajengking di sekujur tubuhnya adalah wanita yang tidak mandi junub atau mandi besar dari haidnya dan meremehkan salat. Wanita dengan wujud kepala babi dan berbadan keledai ialah wanita pendusta, perayu, pengumpat, dan penggunjing. Sementara wanita yang berbentuk anjing dan api yang dijejalkan lewat mulut dan keluar melalui dubur adalah wanita-wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan maupun pemberian dan penghasut atau provokator. Dimanapun dia hembuskan angin fitnah dan adu domba, membuat keresahan di masyarakat dengan mencampuri urusan orang lain. Wahai putriku, celakalah wanita-wanita yang durhaka, maksiat terhadap suaminya. Di dunia ini, dia akan mendapatkan laknat dari malaikat-malaikat langit, malaikat-malaikat bumi, dan juga laknat dari benda-benda yang terkena sinar matahari. Di akhirat dia mendapat siksa neraka. Pada akhirnya seluruh amalnya menjadi sia-sia, tidak berguna. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullah, subhanallah. Ya Allah, ampunilah kami kaum wanita. Lindungilah kami dari azab api neraka dan tuntunlah langkah kami agar selalu di jalan-Mu. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbi. Semoga tulisan ini dapat membuka pintu hati kita yang telah lama terkunci. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.